Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cemakamas. Pemilik mobil ini terperangah saat melihat kondisi 3 ban mobilnya raib digasak pencuri. Saat kejadian, korban tengah memperbaiki ponsel yang rusak di sebuah pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak pelak kasus pencurian 3 ban minibus yang terparkir di mal ini viral di media sosial. Sialnya CCTV yang terpasang tidak menjangkau posisi mobil korban dan aksi pelaku tak diketahui petugas keamanan pusat perbelanjaan. Diduga pelaku lebih dari 1 orang dengan mengendarai mobil untuk mengangkut barang curian. Memang di situ ada CCTV, cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor. Namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan nanti akan kita lakukan. Polisi terus mendalami kasus ini, sedangkan pihak pusat perbelanjaan mengaku telah mengganti 3 ban mobil korban yang dicuri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Cemakamas, malingnya jago banget, bannya curi. Masa libur panjang, puluhan anak-anak di Bangkalan melakukan aksi hadang truk di sepanjang jalan akses Suramadu Bangkalan. Perilaku tersebut membuat resah pengendara yang melintas. Puluhan anak menghadang laju truk maupun mobil bak terbuka yang melaju kencang di sepanjang jalan akses Suramadu, yakni Jalan Raya Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Padahal jalan dengan trek lurus ini termasuk jalur cepat. Aksi berbahaya ini makin marak saat memasuki masa libur sekolah maupun ketika akhir pekan. Warga mengatakan anak-anak yang diketahui berasal dari Surabaya ini datang ke Bangkalan dengan naik truk, lalu menuju ke sejumlah titik aliran sungai untuk sekedar mandi atau berenang karena masih memiliki air yang bersih. Yang kita harapkan, ayolah kepada dinas sosial, ini termasuk anak jalanan yang perlu ditangani secara khusus, termasuk Satpol PP, dinas sosial dan lain sebagainya, apalagi aparat. Jangan biarkan mereka itu berkeliaran yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Saat sore hari, mereka akan kembali bergerombol di sejumlah titik sepanjang jalan akses Suramadu untuk menghadang kendaraan agar bisa menumpang kembali ke Surabaya. Namun aksi hadang kendaraan di jalan raya ini tentu saja sangat berbahaya. Warga pun seringkali meneriaki dan mengusir mereka agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan pengendara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan membuat arus kendaraan di sekitar kawasan wisata mengalami kepadatan. Seperti yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan mengular hingga sepanjang 2 km. Seperti inilah situasinya pemirsa kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat yang dipadati oleh kendaraan di libur panjang kali ini. Terpantau mayoritas kendaraan berplat B asal Jakarta, di mana skema rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional mengurai kemacetan. Memang terpantau semenjak tadi dini hari sampai dengan tadi pagi hari kami laksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadok mulai pukul 06.00. Arus kendaraan yang akan menuju puncak memang relatif nampak lebih sepi dibandingkan dengan hari kemarin, hari Kamis, tanggal 9. Namun demikian menjelang tadi pukul 08.00, volume kendaraan kembali meningkat, sehingga kami dari Satlantas Polres Bogor melaksanakan rekayasa one way arah atas dimulai pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk dapat menyerap arus yang ke atas dikarenakan hari ini hari Jumat, kemungkinan nanti di menjelang ibadah sholat Jumat agar tidak terlalu padat, maka kami laksanakan rekayasa one way arah atas dulu. Pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas puncak di masa libur panjang akhir pekan ini, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Salam, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana Salam? Ya baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat
di momen libur panjang akhir pekan. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau ramai lancar. Usai tadi dari pihak aparat kepolisian ini memperlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah menuju ke arah puncak. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang di tempat kami melaporkan saat ini. Bahkan titik kemacetannya ini bahkan sepanjang 2 hingga 3 km. Dan pada pagi hari tadi juga sempat diberlakukan skema rekayasa lalu lintas lainnya, yakni dengan menggunakan ganjil genap, yang tadi kalau dari pantauan kami di lapangan ada sebanyak ratusan kendaraan yang berhasil diputar balikan untuk menuju ke arah Jakarta atau juga mencari jalur alternatif lainnya untuk bisa menuju ke jalur wisata puncak. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga Yudi dan juga pemirsa, bahwa perbandingan data antara hari ini dan juga hari kemarin ini memang cukup berbeda sekali, di mana pada hari ini hanya ada sebanyak kurang lebih 11.700 kendaraan yang melintas ke jalur wisata puncak. Sementara pada hari kemarin kalau kita bandingkan, total kendaraan yang melintas ke arah puncak ini mencapai 16.000 kendaraan. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengerahkan ada sebanyak ratusan aparat personil gabungan yang disiagakan untuk memberikan rasa aman dan juga kelancaran bagi para wisatawan yang hendak berlibur di jalur wisata puncak ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan, ini rencananya skema rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional dengan menggunakan 2 skema, yakni one way dan juga ganjil genap, yang keduanya ini diberlakukan secara situasional. Jika nantinya titik kepadatan ini sudah mencapai hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi atau juga hingga 3 km panjangnya. Dan dari pihak aparat kepolisian juga menghimbau kepada para pengendara ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatannya. Mengingat ini sudah memasuki waktu libur panjang akhir pekan, di mana untuk puncaknya sendiri ini akan terjadi di setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti yang akan berlanjut hingga malam hari nanti, dan keesokan harinya juga akan berlanjut pada pagi dan juga siang hari esok. Ini bakal menjadi puncak dari libur panjang akhir pekan di momen 4 hari. Seperti kita tahu bersama bahwa untuk libur panjang akhir pekan ini akan terjadi selama 4 hari, yakni di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Yudi. Baik, kawasan puncak yang masih padat dengan kendaraan. Ya, terima kasih. Salam atas informasi yang disampaikan dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan penumpang memanfaatkan kereta cepat Wus untuk menghabiskan libur panjang di kawasan Bandung, Jawa Barat. Waktu tempuh yang sangat singkat menjadi alternatif pilihan untuk mengisi waktu libur mereka. Ribuan penumpang kereta cepat Wus dari stasiun Halim, Jakarta tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat ribuan penumpang harus antre saat menuju keluar, melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder atau pengumpan ke stasiun Bandung. Jumlah penumpang naik 2 kali lipat saat libur panjang Isa Al-Masih. Untuk tujuan Halim Padalarang hingga stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung sudah dipesan 16.000. Sementara total penumpang dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi sudah mencapai 3.000 orang. Setiap harinya Wus menyediakan 28.000 tempat duduk pada masa libur panjang ini. Sampai dengan saat ini penjualan sudah mengalami peningkatan pada tanggal 9 Mei, di mana keberangkatan Halim menuju Padalarang ataupun Tegaluar dari pukul 6.40 sampai dengan sore hari sudah mencapai di atas 90%. KCC mengingatkan kepada seluruh penumpang untuk terus menjaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar pada masa momen libur panjang akhir pekan kali ini. Manajemen berharap agar calon penumpang tujuan Bandung sudah memesan tiket terlebih dahulu dan tiba di stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Ya, arus pergerakan warga menuju destinasi liburan masih terus terlihat dan salah satunya di stasiun kereta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Syahreza Zanski yang berada di stasiun kereta cepat Halim Wus, Jakarta. Selamat siang Syahreza, bagaimana kepadatan penumpang kereta cepat di sana Syahreza? Ya baik Yudi dan juga pemirsa, betul sekali terkait kepadatan di stasiun Halim di Jakarta Timur, khususnya untuk keberangkatan kereta api jarak jauh menuju Bandung terpantau begitu
padat oleh sejumlah calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan ataupun melakukan liburan nanti di destinasi utama mereka, khususnya di Bandung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini kepadatan sebetulnya terjadi pada 20 menit lalu, di mana di area tiket, khususnya di area tiket 1 dan 2 ini sempat terjadi antrian yang begitu mengular gitu, sehingga ini bisa disimpulkan bahwa untuk keberangkatan tertentu setiap jeda 15 menit hingga 20 menit ini terpantau begitu padat. Sementara untuk di area untuk menunggu tampaknya untuk saat ini begitu sepi, namun pada 20 menit yang lalu sempat terjadi diisi bangku-bangku yang tersedia di Stasiun Halim untuk sembari menunggu keberangkatan menuju ke kota tujuan. Dan berbicara mengenai data, Yudi, memang pada hari ini Stasiun Halim ini memberangkatkan sekitar 3.000 orang dari sekian 17.000 tiket yang sudah terjual. Artinya ini akan terjadi angkanya tentatif, mengingat proses daripada penjualan tiket ini masih berlangsung hingga saat ini dan diprediksi akan tembus hingga 20.000 lebih bagi mereka yang akan melakukan keberangkatan di Stasiun Halim. Dan mayoritas daripada penumpang yang akan melakukan keberangkatan menuju Bandung ini mereka turun di Stasiun Padalarang dan akan dilanjutkan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api feeder menuju Bandung yang menggunakan kereta api cepat yang diinisiasi oleh WUS. Dan terkait soal peningkatan dari kepadatan, memang ini sudah terlihat sejak dimulai yang long weekend. Begitu jika kita melihat data sebelumnya pada Kamis kemarin, bahwasanya untuk penumpang yang melakukan perjalanan baik itu pulang pergi ini tembus hingga 20.000 orang, sehingga bisa dibilang ini 30% meningkat lebih pesat dari hari-hari biasanya. Dan diprediksi pada hari ini akan tembus hingga lebih dari 20.000 orang yang melakukan keberangkatan ke menuju Bandung. Dan berbicara mengenai fasilitas tambahan, pemirsa, PT KCIC dalam hal ini di Stasiun Halim melakukan tambahan fasilitas, yaitu penambahan posko keamanan dan juga posko komunikasi, sehingga masyarakat tidak begitu bingung untuk melakukan keberangkatan menuju destinasi-destinasi yang ingin mereka tuju. Dan PT KCIC juga menghimbau agar masyarakat bisa datang lebih awal, atau spesifiknya adalah 30 menit lebih awal, sehingga mereka tidak bisa ataupun mengantisipasi adanya ketidakterlambatan bagi mereka untuk berangkat menuju ke kota-kota tujuan. Salah satunya adalah mayoritas diantaranya pergi ke kota seperti Bandung dan turun di Stasiun Padalarang. Sementara itu, Yudi. Baik, diprediksi 20.000 penumpang ya Syahreza berangkat menggunakan kereta cepat WUS hari ini. Terima kasih laporannya Syahreza yang dilaporkan dari Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, lonjakan calon penumpang juga tampak di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan penumpang melonjak lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Inilah situasinya, ratusan penumpang kereta api jarak jauh masih memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah kota di Jawa Tengah menjadi tujuan terbanyak yang ditempuh oleh calon penumpang. PT KAI mengoperasikan 7 kereta tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan calon penumpang pada musim libur panjang akhir pekan ini, pemirsa. Ya, untuk mengetahui kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi. Selamat siang Indra, bagaimana kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen? Tadi kami lihat juga sangat padat sekali dengan penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, silahkan. Ya Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di hari kedua long weekend dan bertepatan dengan juga kenaikan Yesus Kristus 2024 untuk Stasiun Pasar Senen sendiri dari pagi hingga sampai saat ini terpantau ramai. Bisa dibilang cukup padat Yudi dan juga pemirsa, bahwasanya tadi kami sempat terjadi kepadatan di area pintu masuk Stasiun Pasar Senen dan juga kepadatan di area parkir di Stasiun Pasar Senen sendiri, dan ribuan masyarakat tiba di Stasiun Pasar Senen ini dari pagi hingga sampai saat ini terus berdatangan, yang mana setidaknya data kami terima Yudi dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini setidaknya untuk Pasar Senen sendiri keberangkatan mencapai di angka 17.000 penumpang yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota-kota tujuan yang berada di Surabaya, Solo dan juga Semarang. Dan untuk
jumlah penumpang yang berada di stasiun Gambir juga mengalami lonjakan, yakni di angka 12.000 penumpang Yudi ke berbagai kota tujuan yang mana di Bandung dan juga sekitarnya. Dan saat ini masih terpantau cukup kondusif Yudi, cuman tadi kita sempat terjadinya keramaian dan bisa dibilang dengan padat. Namun saat ini sebagai penumpang sudah melakukan perjalanan menuju kereta api yang menuju ke kota masing-masing tujuan. Dan sementara itu kami informasikan juga bahwasannya untuk kereta api per hari ini Daup 1 Jakarta telah memberangkatkan 31 kereta api dengan tujuan ke berbagai kota tujuan yang mana untuk kota favorit ini masih dipegang oleh kota Solo, Surabaya dan juga Malang. Setidaknya Daup 1 Jakarta menyediakan 120.000 tiket yang mana ini sifatnya masih terus berlanjut karena tiket masih diperjualbelikan yang mau di online maupun juga offline. Dan untuk mengantisipasi lonjakan Yudi dan juga pemirsa perlu diketahui bahwasanya kereta api Daup 1 Jakarta setidaknya menyediakan 4 akomodasi atau armada tambahan yang mana ini kereta Argo Cirebon, Argo Parayangan Bandung, kereta api Taksaka, Duruan Yogyakarta dan kereta api Manahan. Dan kami menghimbau Yudi dan juga pemirsa bahwasanya bagi Anda yang menikmati atau melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen ini, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda harus tetap dalam genggaman Anda agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Sementara itu Yudi yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen kembali ke Anda. Baik, ada 17.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Laporan dari Indra, terima kasih informasi disampaikan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Indra. Suasana yang asri membuat warga tidak pernah bosan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Karena itu tidak heran jika TMII ini selalu dipadati pengunjung di masa-masa liburan seperti sekarang. Ya pemirsa, ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh keluarga saat berlibur di TMII. Mulai dari berjalan santai, jogging, hingga mengunjungi museum dan anjungan-anjungan daerah yang sangat menarik sekali. Dan kini area TMII bebas dari kendaraan bermotor sehingga pengunjung juga dapat menghirup udara yang lebih segar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Tak perlu khawatir kelelahan saat berwisata ke TMII karena fasilitas shuttle bus tersedia guna mengantar pengunjung ke berbagai wahana pemirsa. Ya, mari kita simak antusiasme warga yang berlibur di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dan untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Amrina, selamat siang. Bagaimana keseruan berlibur di TMII, Amrina? Selamat siang Yudi dan juga pemirsa, ini masih dalam rangka libur panjang di minggu ini begitu ya, yang mana dimanfaatkan oleh banyak orang atau masyarakat untuk menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Salah satunya adalah dengan mengunjungi berbagai tempat wisata. Nah, kalau sekarang saya melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan salah satu tempat wisata favorit yang ada di Jakarta, lebih tepatnya ada di Jakarta Timur. Kalau kami memantau sejak pagi memang sekarang sudah mulai ini berdatangan para pengunjung begitu ya, yang mereka datang ke TMII untuk menghabiskan libur panjang kali ini. Dan kalau kami melihat memang masyarakat yang datang ke sini ini dari berbagai kalangan. Tadi ada rombongan anak sekolah, lalu juga anak-anak muda, namun memang didominasi oleh kedatangan dari para keluarga. Jadi banyak sekali kalau kami melihat para orang tua yang membawa anak-anaknya ataupun juga saudara-saudara dan keluarga besar ini berlibur ke TMII, karena TMII ini memang untuk areanya ini cukup luas, lalu juga banyak sekali pepohonan-pepohonan hijau dan asri. Dan di sini juga ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Selain kalau pagi tadi kami melihat banyak orang yang jogging, sekarang juga banyak orang yang mereka kesini untuk belajar terkait dengan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena di sini juga ada berbagai macam anjungan daerah, misalnya rumah adat dari berbagai macam daerah ini juga dipamerkan di TMII ini. Selain itu juga tadi kami berbincang dengan sejumlah orang tua, begitu mereka memang memilih TMII karena di sini ada banyak sekali museum-museum satwa, ada juga taman burung, lalu juga
tempat-tempat terkait dengan keanekaragaman hewan lainnya, sehingga banyak orang tua yang memilih TMII sekaligus untuk memperkenalkan berbagai macam hewan kepada anak-anak mereka. Dan Yudi, kalau misalnya di TMII ini memang akhir tahun lalu sudah direvitalisasi sehingga sekarang menerapkan konsep zero emission, artinya untuk di area dalam, di seluruh area yang ada di TMII ini sekarang kendaraan pribadi yang beremisi ini sudah tidak dapat masuk lagi. Tentunya ini juga jadi lebih nyaman begitu ya bagi para pengunjung untuk berjalan-jalan, mengelilingi area TMII dan juga menikmati angin sepoi-sepoi di sini. Tapi juga jangan khawatir karena untuk area di TMII ini memang cukup luas sehingga dari pihak pengelola pun juga menyediakan adanya shuttle bus di belakang saya. Ini di belakang saya sudah mulai terlihat adanya para pengunjung yang mengantri untuk naik ke shuttle bus. Dan nantinya shuttle bus ini akan membawa para pengunjung untuk berkeliling ke seluruh area yang ada di TMII dengan gratis. Jadi gimana nanti mungkin Yudi habis siaran bisa langsung datang saja meramaikan TMII juga, ya kan? Kembali ke Anda, Yudi. Ya, nanti setelah siaran saya langsung ke sana nanti ditemani oleh Amrina ya. Terima kasih informasi disampaikan dari area TMII Jakarta. Selamat bertugas kembali Amrina. Pemirsa, tidak hanya Taman Mini, momen libur panjang juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Ancol. Pesona hamparan pasir Pantai Lagun ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Pemirsa, pada periode libur panjang, dampaknya Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya. Tak heran dari pagi hari, Pantai Lagun ini sudah dipadati oleh pengunjung yang berendam di pantai, kemudian juga ada yang bermain dengan pasir-pasir membentuk boneka pasir. Nah, kalau Anda bosan begitu ya berendam di pantai, Anda bisa mencoba untuk naik perahu wisata dan mengelilingi melihat pemandangan di sekitaran pantai. Juga tadi saya sudah melihat banyak sekali masyarakat yang melakukan jogging di trek-trek yang sudah disediakan. Ada juga bahkan yang melakukan senam. Perbekalan pun ini turut dibawa karena di sini pohonnya sangat rindang. Jadi masyarakat bisa berpiknik sambil melihat pemandangan indah birunya Pantai Lagun Ancol. Nah, untuk ketersediaan kantong parkir ini juga nampaknya sudah mulai penuh begitu ya. Namun untuk lalu lintas di sekitaran Ancol ini masih terpantau ramai lancar. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menghabiskan waktu berlibur ke Ancol, ini jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga barang bawaan Anda. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Laksana, Ajus melaporkan. Pemirsa, kebun binatang selalu jadi objek wisata favorit keluarga untuk menghabiskan hari liburnya. Sejak Jumat pagi, pengunjung sudah berdatangan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Beginilah suasananya pemirsa, pengunjung kebun binatang Ragunan yang didominasi oleh rombongan keluarga yang membawa anak-anak mereka. Ragunan memang destinasi wisata yang cocok bagi anak untuk belajar mengenal beragam jenis hewan. Pada Kamis kemarin tercatat ribuan pengunjung datang di kebun binatang Ragunan. Untuk mengetahui keseruan berlibur dengan mengunjungi kebun binatang, kita terhubung dengan Nisa Sahib yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat siang Nisa, bagaimana antusias pengunjung di Ragunan, Nisa? Baik Yudi dan juga pemirsa, cuti bersama dan juga sekaligus memasuki akhir pekan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pergi berlibur, salah satunya di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan kebun binatang ini juga salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta dikarenakan harganya yang terjangkau. Masyarakat hanya cukup mengeluarkan uang Rp4.000 untuk tiket orang dewasa dan juga Rp3.000 untuk tiket anak-anak. Masyarakat sudah bisa bebas mengelilingi kebun binatang ini yang berluaskan 147 hektar. Dan di sini juga didominasi oleh pengunjung keluarga yang membawa anak-anak kecil dan juga anak-anak kecil yang memang sedang study tour dari sekolah mereka masing-masing. Pengunjung ini berdatangan dari wilayah Jabodetabek, tetapi tetap mayoritasnya adalah warga Jakarta. Beberapa spot favorit pengunjung adalah kandang gajah dan juga seperti di belakang saya ada kandang jerapah, kolam ikan pelikan dan juga pusat primata. Selain melihat beragam satwa, masyarakat di sini juga tak sedikit yang memilih berpiknik, menggelar tikar di tempat teduh dan menyantap makanan yang sudah mereka sediakan. Dan berdasarkan data dari pengelola Taman Marga Satwa Ragunan ini, per hari ini sampai jam 9 tadi pagi sudah ada wisatawan yang membeli tiket
online sebanyak 574 orang dan juga tiket secara offline sebanyak 1.990 pengunjung, dan diperkirakan sekarang jumlahnya sudah bertambah secara signifikan. Dan mengenai jam operasional sendiri, Ragunan ini dibuka sampai jam 5 sore nanti. Dan juga masyarakat yang berkunjung di kebun binatang ini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan agar tidak mendapati denda sebesar Rp500.000. Yudi, kembali ke Anda. Baik, menarik sekali berlibur di Ragunan ya. Terima kasih Nisa atas informasi yang disampaikan dari Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tidak hanya kebun binatang Ragunan yang menjadi incaran warga menghabiskan masa-masa libur panjang ini. Kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta, pemirsa, ini juga dipadati oleh pengunjung. Ya, sejak pagi wisatawan sudah berdatangan untuk menikmati suasana ruang terbuka hijau sekaligus melihat ribuan koleksi satwa yang ada. Jumlah pengunjung meningkat hingga 100% dibandingkan hari libur saat akhir pekan. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, pihak pengelola telah menambah lokasi untuk kantong-kantong parkir. Untuk mengetahui keseruan berlibur dengan mengunjungi kebun binatang di Yogyakarta, ada Anissa Rizkia di lokasi. Selamat siang Anissa, halo, bagaimana keramaian kebun binatang di Yogyakarta? Waktunya sering ada di daratan saja di atas. Ya, Yudi dan juga pemirsa, momen libur panjang kali ini banyak dimanfaatkan oleh wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tentunya. Salah satunya di Yogyakarta ini Gembira Loka Zoo, atau memang ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengajak keluarganya berkunjung ke kebun binatang yang memiliki satwa lebih dari 1.200 koleksi. Dan kalau saya bisa bercerita begitu ya Yudi, sejak pagi tadi pukul 8 sudah dibuka dan kepadatan dari jumlah kunjungan pun terjadi begitu dari area pintu masuk menuju ke area dalam begitu. Tempat saya melaporkan saat ini merupakan tempat edukasi satwa yang digelar begitu untuk menarik perhatian bagi para wisatawan. Dan memang ini menjadi fasilitas yang menjadi favorit bagi wisatawan ketika berkunjung ke kebun binatang Gembira Loka. Mereka nanti akan diberikan pengenalan satwa-satwa mamalia begitu dan bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Selain itu Yudi, memang menurut data yang berhasil kami himpun untuk libur panjang kali ini, peningkatan jumlah kunjungan ini meningkat signifikan, bisa mencapai 100%, di mana yang biasanya pada akhir pekan hanya 3.000 kunjungan, namun di libur panjang kali ini mencapai hingga 11.200 orang. Itu artinya memang banyak masyarakat yang memanfaatkan momen libur kali ini mengunjungi tempat wisata. Saya akan berbincang begitu dengan salah satu narasumber di samping saya ini. Ada Mbak, siapa namanya Mbak? Alvina. Dari mana asalnya? Dari Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Jawa Timur datang ke kebun binatang Gembira Loka. Kenapa sih memilih Gembira Loka menjadi tempat berlibur kali ini? Karena di Gembira Loka sendiri banyak satwa-satwa yang di sini, jadi saya tertarik untuk di sini. Banyak selain satwanya juga ada pertunjukan juga di sini yang menarik untuk mengisi libur panjang sekarang. Yang paling favorit tadi udah berkeliling kemana aja? Udah di mamalia, di cakar juga, di satwa cakar itu ada macan, tadi saya udah berkeliling ke sana. Yang paling menarik buat saya itu ada penguin juga tadi. Ya, itu yang paling menarik. Baik, kesini sama siapa nih Mbak? Sama teman, ada teman-teman juga. Teman ya, baik. Selamat menikmati waktu liburnya Mbak Vina. Dan itu tadi Yudi dan juga pemirsa, salah satu pengunjung yang memilih datang ke kebun binatang untuk mengisi waktu libur panjangnya. Memang untuk saat ini dari pihak pengelola pun juga menambahkan kantong-kantong parkir dan juga petugas untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada para wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Gembira Loka ini. Jika Anda begitu ya hendak menuju ke kawasan Gembira Loka, memang disarankan pada pagi ataupun siang hari untuk kenyamanan pada saat Anda berlibur dan menyaksikan koleksi satwa yang ada di sini. Saya mau mengakhirinya dengan
dengan pantun nih Yudi. Melihat ubur-ubur dan juga hewan mamalia. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Demikian saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Baik, terima kasih laporannya. Pantun terus nih Anissa ya. Dari Yogyakarta kita ke Taman Marga Satwa. Makasih Anissa laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita akan informasi berikutnya pemirsa. Objek wisata Belanja Malioboro Kota Yogyakarta ini kembali diserbu para wisatawan dari berbagai daerah. Keramaian wisatawan membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro macet padat merayap. Kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas terjadi di sepanjang ruas jalan Malioboro, Kota Yogyakarta di libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan. Kepadatan didominasi oleh kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4. Selain di ruas jalan raya, jalur pedestrian Malioboro juga ramai dengan aktivitas wisatawan yang tengah menikmati suasana dengan berjalan kaki. Begitupun pusat belanja oleh-oleh yang ramai dipenuhi wisatawan yang berburu beragam oleh-oleh seperti kaos maupun batik. Kayaknya Malioboro ini cukup ikonik ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro kayaknya kayak kurang aja gitu. Tempat legendaris sih kalau menurut saya sih. Oleh-oleh sama suasananya sih. Apalagi kalau sore menjelang malam gitu yang disari. Diprediksi ramainya kunjungan wisatawan di Malioboro ini akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan. Kalau Anda masih bingung mau kemana mengisi libur panjang akhir pekan pemirsa, ada wisata Curug Cibitung di Subang, Jawa Barat. Ini mungkin juga bisa menjadi pilihan liburan Anda. Selain dapat berkemah di tepi curug dengan nuansa alam, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Wah, serunya! Meski perahu karet yang digunakan untuk menyusuri sungai terbalik, namun mbaknya malah tertawa lepas. Namanya juga arung jeram. Insiden-insiden kecil seperti ini malah jadi bumbu yang mengasyikkan untuk memicu adrenalin. Usai mengembalikan perahu, mbaknya pun kembali melanjutkan petualangannya menyusur sungai di lokasi wisata Curug dan Mata Air Cibitung yang ada di Desa Cibesi, Ciater, Subang, Jawa Barat. Soal keamanan tak perlu khawatir, bahkan bagi pemula maupun anak-anak. Ini karena pihak pengelola menyiapkan pemandu yang disiagakan di sejumlah titik dan peserta wajib menggunakan jaket serta helm pelindung. Selain arung jeram, di sini juga tersedia camping ground, pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda, serta suara gemercik air yang diyakini bisa menenangkan hati, membuat tempat ini layak menjadi pilihan untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Seru, lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Iya. Gimana? Untuk bisa camping di sini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya dan Rp85.000 untuk bermain arung jeram. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Kembar, Kebumen, Jawa Tengah membangun pusat konservasi penyu. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung juga bisa belajar cara melestarikan hewan yang dilindungi. Seperti inilah tempat konservasi penyu di Pantai Kembar Terpadu yang berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini para pengunjung tak hanya bisa berwisata, namun sekaligus belajar tentang penyu, hewan yang dilindungi. Para wisatawan yang datang dibuat kagum dengan berbagai jenis penyu yang ditangkarkan. Sebagai sarana penelitian dan edukasi, wisatawan dapat mengetahui tindakan pelestarian penyu mulai dari telur, menetas, hingga tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke habitatnya. Ada 3 jenis penyu yang ditangkarkan, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Untuk berkunjung ke konservasi penyu ini, masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis. Wisatawan hanya perlu membayar seikhlasnya untuk membantu biaya operasional konservasi penyu. Tentang betapa pentingnya alam, terutama di penyunya itu sendiri, agar alam itu bisa lestari, laut itu bisa lestari, ya itu, dan juga
nantinya bisa membawa dampak ekonomi untuk masyarakat di Kembar Terpadu ini, Desa Tambak. Tujuan dibangunnya konservasi penyu berbasis ekonomi masyarakat di Pantai Kembar Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Mengedukasi dari para pengunjung tersendiri, yang kedua bisa pemberdayaan alam. Melestarikan hewan yang dilindungi harus dilakukan agar terjaga harmonisasi dengan alam. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joharyanto melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami terhubung dengan Bribda Eklesia Huta Barat dari NTMC Polri yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di long weekend kali ini tampak cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan sesekali terjadi jalan traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun yang akan langsung berbelok ke arah Keramat Jati juga tampak kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau pada seluruh pengendara yang akan melintas via jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan perlambatan kecepatan hanya terjadi di kawasan ini jelang traffic light yang berimbas hingga 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Tapi kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan juga kami informasikan untuk mengantisipasi pertemuan arus di kawasan ini dari arah Cililitan yang akan langsung berbelok ke arah Taman Mini. Untuk itu selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati antar sesama pengguna jalan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yudi. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Mengusung tema haji ramah lansia, berikut ini kami tampilkan jadwal rencana perjalanan calon jemaah haji Indonesia. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji 241.000 jemaah. Jumlah ini terbesar sepanjang sejarah. Terbagi menjadi 213.320 diantaranya merupakan jemaah haji reguler. Sedangkan 27.680 lainnya jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia terbagi dalam 554 kelompok terbang atau kloter yang akan diberangkatkan dari 14 asrama haji embarkasi dan 13 bandara internasional. Para jemaah haji dijadwalkan masuk ke asrama haji mulai 11 Mei 2024. Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam 2 gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan mulai 12 Mei hingga 23 Mei 2024. Dan gelombang kedua dijadwalkan 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Ya, dan 14 Juni 2024 rencananya jemaah haji diberangkatkan dari Mekah ke Arafah. Tanggal 15 Juni 2024 jemaah wukuf di Arafah. Selanjutnya pemulangan jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024.
gelombang kedua mulai tanggal 4 hingga 21 Juli 2024. Pemirsa, menjalankan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah menjadi idaman umat muslim. Seperti seorang tukang stempel di Banjarnegara, Jawa Tengah yang tekun menabung sejak 26 tahun lalu demi pergi ke Tanah Suci bersama sang istri. Sementara di Jember, pemuda penjual cilok keliling naik haji demi meneruskan cita-cita sang ayah yang meninggal sebelum sempat pergi ke Tanah Suci. Inilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin, warga Banjarnegara, Jawa Tengah yang menjadi tukang stempel sejak tahun 96 lalu. Setiap hari hasil dari usahanya disisihkan demi mendaftar haji bersama sang istri. Kini 26 tahun berselang sejak awal mengumpulkan uang. Tahun ini Mahrun dan istri akhirnya akan segera mewujudkan mimpi untuk pergi ke Tanah Suci dan menunaikan ibadah haji. Ibaratnya kita niatkan dulu. Ya ibaratnya kan nggak yakin ya, tapi memang ada Allah lah pasti yang membantu. Sempat ragu gitu ya? Ya sempat ragu, bisa apa enggak, tapi bismillah. Berbeda dengan perjuangan Mahrun dan istri yang menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk pergi ke Tanah Suci. Di Jember, Jawa Timur, seorang pemuda penjual cilok keliling tahun ini akan pergi naik haji demi meneruskan cita-cita mendiang ayah. Rencana kepergian Edo Wardana ke Tanah Suci mengisi porsi haji sang ayah yang telah tiada. Meski berstatus sebagai pengganti, namun Edo tetap menyisihkan uang sebesar 35 juta rupiah hasil dari berjualan keliling kampung. Perjalanan spiritual Edo dan Mahrun merupakan bukti langkah setiap orang menuju Tanah Suci punya cerita tersendiri. Dari Banjarnegara dan Jember, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjual martabak di Banyuwangi, Jawa Timur menabung uang koin pecahan Rp1.000 selama 3 tahun. Ia pun membeli sebuah rumah dengan uang muka berupa uang koin Rp46 juta. Kisah inspiratif datang dari penjual martabak kaki lima, Imam Subhi, warga Jalan Progo, Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Rajin menyisihkan uang receh dari pelanggannya, mampu mewujudkan impian membeli sebuah rumah di komplek perumahan komersil. Menariknya, pembayaran uang muka dilakukan secara cash menggunakan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp46 juta. Uang koin yang disimpan di dalam 4 galon bekas air mineral dibawa menggunakan angkot ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung. Proses penghitungan membutuhkan waktu 7 jam, dibantu sejumlah karyawan perumahan, viral di media sosial. Koin-koin ini dikumpulkan dari berjualan martabak, dimasukkan ke dalam galon setiap harinya. Semula Imam sempat tidak yakin apakah pihak perumahan menerima uang koin. Namun pihak perumahan mau menerimanya. Itu uang receh pecahan berapa, Pak? Itu pecahannya seribuan semua logam. Sejak kapan? Mulai sekitar tahun 2020. Dalam menabung, penjual martabak mengaku sempat beberapa kali tergoda untuk membongkar celengan uang koinnya. Hikmah dari usaha ini, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengkhianati hasil. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan.